Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah berhenti untuk mengajak kepada sahabat Yesbis dimanapun saat ini berada untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Yesbis tercinta, pada sore kesempatan menjelang berbuka puasa ini, saya ingin berbagi bersama sahabat Yesbis bagaimana sesungguhnya peran santri sekaligus siapa santri dan bagaimana prospek kehidupannya. Baik sahabat Yesbis, mengaca kepada pemikiran Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang sering kita kenal dengan panggilan akrab beliau Gus Mus. Pada tahun 2018 lalu saya mendengar di hadapan beliau bahwa santri itu adalah orang yang berperilaku menghargai perilaku orang lain dengan tetap berpegang teguh pada prinsip yang diajarkan oleh para kiai. Di saat yang berbeda, Yai Mus mendefinisikan santri adalah orang yang melihat orang lain dan alam sekitarnya dengan pandangan kemanusiaan. Titik poinnya jika kita tarik sahabat Yesbis, santri itu adalah siapa saja yang dalam dirinya tercermin menghormati manusia sebagai manusia dan menghargai alam sekitarnya. Artinya bahwa dalam dirinya tercermin mencintai dan menyayangi siapapun yang ada di hadapannya. Sahabat Yesbis tercinta, pemahaman lama mungkin hingga kini sahabat Yesbis masih saja tertanam dalam benak sebagian masyarakat kita di Indonesia bahwa santri disiapkan menjadi seorang kiai. Itu pemahaman yang klasik dan sungguh itu mendegradasi nilai yang disebut dengan seorang santri. Ada sebuah kisah memang, dan ini nyata dan mungkin layak menjadi renungan kita bersama sahabat Yesbis. Seorang santri dari sebuah pondok pesantren, ketika keluar dari pondok pesantren, ia kemudian mengikuti proses seleksi pendaftaran menjadi anggota TNI. Dan proses itu kemudian seorang santri ini dinyatakan lulus oleh pihak penguji. Akan tetapi sahabat Yesbis, karena tidak mendapatkan persetujuan dari orang tuanya, mungkin orang tuanya menganggap tidak cocok bagi seorang anak yang notabene-nya adalah seorang santri untuk menjadi anggota, membuat sang anak itu tidak melanjutkan proses pendaftarannya dan mengundurkan diri dari proses kelulusannya itu. Pemahaman ini sahabat Yesbis memang tidak sepenuhnya keliru. Ya, tidak sepenuhnya keliru. Akan tetapi tidak seluruhnya benar juga. Mengapa saya sebut tidak seluruhnya benar? Karena pada dasarnya lulusan pesantren tidak harus menjadi seorang kiai atau tokoh agama di masyarakatnya. Hal yang paling pokok adalah mereka setelah lulus dari pesantren dapat memberikan manfaat bagi umat manusia. Sangat matching dengan apa yang dimaksud definisi Yai Mus tadi. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan sebaik-baik umat adalah orang yang bermanfaat bagi semuanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sahabat Yesbis tercinta, ada sebuah pesan dan nasihat Kiai Agung
Beliau adalah Kiai Haji Abdul Karim. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. Ada nilai filosofi dari ungkapan santri. Beliau pernah mengatakan bahwa santri harus bisa menjadi paku. Pesan ini tampaknya sederhana, tapi ternyata ketika kita renungkan, memiliki makna yang cukup mendalam. Paku, sahabat Yespis, yang salah satunya memiliki fungsi sebagai perekat dan penguat sesuatu, seperti kayu dan lain sebagainya. Paku berfungsi dengan cara diketuk menggunakan alat pemukul. Artinya, paku itu memiliki fungsi menyatukan satuan-satuan kayu dan lain sebagainya. Sahabat Yespis, dengan mengambil makna dari fungsi paku, tampaknya Mbah Abdul Karim hendak menegaskan kepada kita bahwa seorang santri harus siap menjadi perekat masyarakat yang homogen di satu sisi dan siap diperlakukan secara kasar sekalipun di sisi lain. Sahabat Yespis tercinta, sebagai lembaga pendidikan yang lahir jauh sebelum Indonesia ini ada, saya sebut Indonesia sebelum merdeka, lebih tepatnya seperti itu. Peran dan kiprah santri-santri pondok pesantren bagi masyarakat dan bangsa ini sungguh tidak bisa diabaikan. Katakanlah perannya sangat nyata. Saya sebut misalnya peran mereka dalam ikut terlibat aktif dalam proses perlawanan terhadap penjajah untuk merebut kemerdekaan adalah sebagai bukti nyata kehadiran dan kontribusi penting para santri bagi negeri ini. Selain mendapatkan materi pelajaran yang diajarkan dalam satuan kurikulum pesantren, santri pondok pesantren juga dibekali pendidikan karakter yang cukup. Dan dengan bekal tersebut, santri diharapkan siap dan mampu berkiprah dan ditempatkan dimanapun. Ini saya sebut merupakan salah satu kelebihan santri dibanding pendidikan lainnya. Nah, dengan regulasi yang kemudian menjadi undang-undang pesantren sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia telah memberikan peluang yang besar bagi santri-santri berprestasi untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Santri dapat menjadi dokter, saintis, arsitektur, dan beragam profesi lainnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki seorang santri. Salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat menyalurkan minat dan bakat para santri sudah nyata, seperti program beasiswa santri berprestasi. Program ini, sahabat Yespis, yang kita kenal dengan sebutan program PBSB, dirancang sesungguhnya untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi lulusan satuan pendidikan yang terintegrasi dengan pondok pesantren untuk mengembangkan minat dan bakat dan penguasaan disiplin keilmuan, juga ditargetkan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat luar yang berbasis pondok pesantren. Untuk itu, sahabat Yespis, terbukanya peluang bagi para santri untuk dapat merengkuh keinginan dan cita-citanya di masa yang akan datang, sesungguhnya tidak ada kata lain bahwa santri harus memanfaatkan hal tersebut sebaik-baiknya. Karenanya pada kesempatan yang cukup berbahagia ini, di saat kita sesaat lagi berbuka puasa, maka pesan saya sederhana. Mari kita santrikan anak-anak kita. Santri adalah mereka yang memiliki mata penglihatan kuat, menganggap orang lain sebagai manusia dengan cahaya dan kasih sayang sepenuhnya. Itulah santri. Masa depan Indonesia akan dimiliki oleh kita yang berbasis pesantren sekaligus sebagai santri yang mencintai negerinya.
Sahabat Yespis, saya berdoa semoga keluarga kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang bervisi masa depan dan hatinya selalu menjadi seorang santri yang menganggap orang lain mencintainya dan kasih sayang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat santri. Akhirnya dari studio Yespis, saya Muhtar Nuha mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.